Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat-sehat ya. Hari ini ada Kakak Stani yang akan menemani adik-adik untuk beribadah hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Kakak persilakan adik-adik untuk ambil saat teduh masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita akan bernyanyi lagu I Love You Jesus. Pakai gerakannya ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekarang kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama keluarga kami dan kami dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati kami, biar kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang, mari kita bernyanyi lagu Langit dan Bumi Akan Lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Sekarang waktunya membaca Mazmur Pujian. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 92 ayat 2. Mazmur 92 ayat 2. Karena cuma satu ayat, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Demikian mazmur pujian kita hari ini. Sekarang, untuk menyambut firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu, judulnya Read the Bible. Read the Bible, pray every night, pray every night, pray every day. Read the Bible.
waktunya mendengarkan firman Tuhan. Untuk hari ini, kelas balita akan dipimpin oleh Bunda Meli. Dan untuk kelas kecil tanggung akan dipimpin oleh Kak Ian. Selamat mendengarkan adik-adik. Adik-adik, saatnya kita mau membaca Alkitab. Semuanya siapin Alkitab masing-masing, ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami. Saat ini kami berkumpul untuk beribadah dan kami akan membaca sebagian firman-Mu. Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti cerita firman Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar mereka dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Adik, kita sekarang mau dengar cerita tentang siapa tadi yang kita baca di Alkitab? Tentang Rasul Paulus. Nah, Bunda Meli punya gambar Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini bikin apa ya? Dia ternyata pergi ke kota Efesus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus di sana. Supaya apa? Supaya orang-orang mendengar tentang cerita Tuhan Yesus dan menjadi percaya.
Rasul Paulus berada di Efesus itu 3 tahun loh, adik-adik. Lama ya. Selama 3 tahun di sana Rasul Paulus mengajar, bercerita tentang Tuhan Yesus. Bunda Meli punya gambar Tuhan Yesus nih. Mau tunjuk. Nah, ya. Cerita tentang Tuhan Yesus kenapa ya? Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu ya menyembuhkan banyak orang yang sakit. Misalnya orang lumpuh, orang buta. Terus Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati loh. Siapa yang adik-adik pernah dengar cerita enggak? Tuhan Yesus membangkitkan siapa? Lazarus yang sudah mati 4 hari. Kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang buta, mencelik matanya, lalu melihat. Nah, karena itu Rasul Paulus pergi memberitahukan itu, mengajarkan kepada orang-orang di Efesus supaya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik tahu, tidak semua orang mau mendengar cerita Rasul Paulus. Mereka bahkan tidak mau percaya tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak mau percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Rasul Paulus tidak kecewa. Karena Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang paling hebat, yang baik. Karena itu Rasul Paulus tidak sedih, tidak putus asa. Tapi Rasul Paulus justru semangat terus melayani, memberitakan Injil Tuhan. Sampai 3 tahun loh adik-adik kerjanya Rasul Paulus cuma bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus di sana di kota Efesus. Nah, Bunda Meli punya gambar loh kota Efesus dulu seperti ini loh. Nah, adik-adik lihat ya, kota seperti ini. Adik-adik tahu kan kenapa Rasul Paulus begitu gigih, ya, begitu semangat, tidak mau putus asa? Karena Rasul Paulus mengasihi Tuhan Yesus. Rasul Paulus sudah pernah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu Rasul terus memberitakan Injil Tuhan Yesus itu kepada semua orang. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik saat ini? Adik-adik senang gak menjadi anak Tuhan Yesus? Senang kan? Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus menjaga kita. Sepanjang malam kita tidur itu Tuhan Yesus terus menjaga kita. Nah, apa yang adik-adik harus buat sama Tuhan Yesus? Ya, kita bukan seperti Rasul Paulus lagi, mesti pergi memberitakan di kota yang jauh. Tapi kita mau cerita tentang Tuhan Yesus di rumah, di sekolah dengan teman-teman, ya. Nah, karena itu kita harus rajin impa, supaya rajin mendengar cerita Tuhan Yesus, supaya kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu tidak berubah, kasihnya besar, tidak pernah berubah. Apa yang harus adik-adik dan Bunda Meli serta semua kakak pelayan lakukan saat ini? Yaitu kita harus terus bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang menyayangi kita hari ini, besok dan seterusnya. Adik-adik bersuka cita enggak punya Tuhan Yesus yang luar biasa itu? Senang kan punya Tuhan Yesus? Kalau gitu adik-adik tidak boleh sedih, adik-adik tidak boleh takut. Adik-adik harus rajin belajar, dengar-dengaran sama mama papa, ya. Jangan malas berdoa, berdoanya tiap hari. Mau tidur, mau makan, bangun tidur, mau pergi jalan-jalan, harus berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kita semua. Amin. Sekarang
Sekarang kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tuhan Yesus sudah memperdengarkan kasih sayang Tuhan Yesus yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus. Berkati kami semua, adik-adik layan, kakak layan, biar kami tetap setia, kami tetap semangat, bersukacita, kami tetap mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Luar biasa bukan? Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan adik-adik ya. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Takut cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa buat kesehatan kami. Tuhan, jaga dan lindungi kami, supaya kami boleh tetap sehat dan kami bisa melakukan aktivitas kami dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Tuhan Yesus berkati, biar kami boleh terus punya semangat untuk bisa menjalani hari-hari kami saat kami melakukan sekolah online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua dan kakak layan kami. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka miliki saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami yang saat ini sedang melakukan pembangunan. Tuhan Yesus berkati biar segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon, Tuhan jauhkan kami, pulihkan negara ini segera, dan jauhkan kami dari virus Corona ini Tuhan, supaya kami bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Waktunya memberikan persembahan adik-adik. Persembahan adik-adik boleh digabung dengan mama papa ya. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memberikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan beri untuk kami. Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Waktunya mendengarkan Warta PA adik-adik. Yang pertama, IMPA tetap dilakukan secara online melalui YouTube. Jadi jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Yang kedua, Sabda Bina Anak Harian sudah tersedia dan dapat diambil di gereja. Yang ketiga, Kakak Layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Yang keempat, bagi adik-adik yang ingin mengambil bagian dalam petugas ibadah, seperti menjadi pendoa syafaat atau pengisi pujian, bisa menghubungi Kakak Layan melalui WhatsApp. Yang kelima, tetap jaga kebersihan, selalu cuci tangan, makan makanan bergizi, dan selalu pakai masker ya adik-adik. Sekian Warta PA hari ini. Nah adik-adik, gimana nih? Masih pada semangat kan? Sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu, judulnya Oh Berkati Kami. Adik-adik, kita akan menutup ibadah pada hari Minggu ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu pada ibadah di hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang menguatkan kami, memampukan kami sebagai pemberita-pemberita firman kecil yang tetap setia memberitakan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, berkat-Mu juga boleh melimpah atas masing-masing kami melalui apapun yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.
selamat hari